Halo semuanya, perkenalkan kami dari Prodi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat dan aplikasinya dalam bisnis. Kami berasal dari kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama ada Gladys Patricia, yaitu saya sendiri. Lalu ada Jonathan Juliano, Marcelo Evan, serta Wilson Manuel. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi polinom atau suku banyak dengan pangkat 2 sebagai pengubah tertinggi. Artinya, X, pangkat dari X itu paling tinggi adalah 2. Nah, bisa dilihat di sini mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c itu nanti merupakan sebuah nilai, di mana y adalah variabel yang terikat, x adalah variabel bebas. Kemudian, kita masuk ke dalam penyelesaian fungsi kuadrat. Jadi, dalam fungsi kuadrat itu bisa diselesaikan menjadi akar-akarnya. Nah, untuk penyelesaiannya dapat digunakan 3 cara. Yang pertama itu adalah pemfaktoran, yang kedua adalah rumus ABC, lalu yang terakhir adalah melengkapi kuadrat sempurna. Ketiganya akan dibahas dalam presentasi ini. Dan dimulai dari metode yang pertama, yaitu adalah metode pemfaktoran. Pemfaktoran ini diselesaikan dengan cara mencari dua bilangan yang bila dijumlahkan akan bernilai B. Artinya yang B ini adalah yang berada dekat dengan X, dan bila dikalikan akan menghasilkan bilangan C. Nah, misalkan di sini saya punya contoh, carilah faktor dari fungsi X kuadrat minus 2X minus 15. Nah, di sini kita harus definisikan terlebih dahulu mana A, B, dan C-nya. Bisa dilihat, A-nya ini adalah yang ada di X kuadrat, yaitu 1. B-nya ini adalah minus 2. Dan C sama dengan minus 15. Jika sudah, maka kita harus mencari dua bilangan yang bila dijumlahkan akan menghasilkan angka 2, dan bila dikalikan akan menjadi 15, yaitu adalah angka 3 dan minus 5. 3 bila ditambah dengan minus 5 hasilnya adalah minus 2, dan jika dikalikan akan menghasilkan minus 15. Dengan demikian, faktornya adalah X plus 3 dan X minus 5. Seperti itu. Lalu kemudian untuk cara yang kedua yaitu adalah menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ini biasanya digunakan kalau cara pemfaktoran itu tidak bisa dilakukan. Contohnya di sini adalah fx sama dengan x kuadrat minus 4x plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini jika ingin melakukan faktoran itu tidak bisa. Maka dari itu kita harus menggunakan rumus ABC. Rumusnya ini adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Untuk aplikasinya akan kita lihat di slide selanjutnya. Contoh, seperti yang tadi, X kuadrat minus 4X plus 2. Kita harus mendefinisikan terlebih dahulu mana A-nya, mana B, dan mana C. Untuk ini, A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 4, dan C-nya sama dengan 2. Dengan demikian, jika sudah diketahui A, B, C-nya, bisa kita masukkan ke dalam rumus min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Setelah dilakukan perhitungan, ini kan ada tanda plus minus. Nah, karena fungsi kuadrat itu pasti memiliki 2 akar. Oleh karena itu, X1 bisa digunakan dengan tanda minus,
X1 menggunakan minus, sedangkan X2-nya menggunakan plus. Dengan demikian, akar-akar dari fungsi kuadrat tersebut adalah 4 plus 2 akar 2 dibagi 2, dan 4 minus 2 akar 2 dibagi 2. Nah, kalau hasil ini kan sebenarnya, jika kita menebak pada rumus yang tadi, pada cara pemfaktoran itu akan sulit sekali. Maka dari itu digunakan rumus ABC. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk melengkapi kuadrat sempurna, perlu diingat kembali teman-teman bahwa persamaan aljabar yang tadi itu adalah sebagai berikut. A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Itu untuk yang konotasinya positif. Untuk yang negatif, A minus B kuadrat sama dengan A kuadrat minus 2AB ditambah B kuadrat. Oke, jadi untuk persamaan fx akan dibuat seperti persamaan yang di atas. Oke, itu salah satu rules-nya ya. Ini merupakan contoh dari melengkapi kuadrat sempurna. Kita diminta untuk mencari faktor dari persamaan fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Persamaan ini mirip dengan x kuadrat ditambah 6x tambah 9. Ini dapat dari mana? X kuadrat tambah 6x tambah 9. Ini didapatkan dari x ditambah 3 kuadrat. Nah, x tambah 3 kuadrat ini ketika dikuadratkan menjadi x kuadrat ditambah 6x tambah 9. Sama seperti contoh ini, x minus 2 kuadrat. Ketika dikuadratkan, x kuadrat minus 4x ditambah 4. Nah, untuk kita mengerjakan x kuadrat ditambah 6x sama dengan 5, itu kita harus ubah dulu menyerupai x kuadrat ditambah 6x tambah 9. Jadi x kuadrat ditambah 6x tambah 9 sama dengan minus 5 ditambah 9. X kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 4. X tambah 3 kuadrat sama dengan 4. X tambah 3 sama dengan akar 4. Kuadratnya dikeluarkan. X tambah 3 plus minus 2. Begitu teman-teman untuk contohnya. Sekarang kita masuk ke koordinat kartesius. Nah, fungsi kuadrat Y adalah sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Dapat digambarkan melalui koordinat kartesius. Ini merupakan koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang yang dinyatakan dalam x dan dalam y. Jadi garis vertikal merupakan sumbu y, sedangkan garis horizontal merupakan sumbu x. Nah, kita bisa lihat ini contoh-contohnya ya. Titik F berada pada koordinat minus 2,1. Benar ya, minus 2,1 titik F. Titik E berada pada koordinat 2,2. Titik E berada pada koordinat 2,2. Berarti ada di sini. Dan titik G berada pada koordinat minus 3, minus 3. Berarti minus 3, minus 3. Oke. Sekarang kita lanjut ke grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat bila digambarkan ke dalam koordinat kartesius akan membentuk parabola. Jadi, grafik ini ketika digambarkan oleh koordinat kartesius maka akan membentuk parabola, teman-teman. Jadi contohnya ini kita ambil dari grafik fungsi persamaan fx sama dengan x kuadrat minus 6x tambah 8. Grafik ini terbentuk dari titik-titik yang tersusun membentuk parabola. Jadi kita lihat di sini, bila mengganti nilai x dengan 2 dan y didapatkan 0, maka akan terbentuk seperti ini. Y sama dengan x kuadrat minus 6x tambah 8. Ini untuk grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita mau ngebahas sifat-sifat grafik. Ya teman-teman, sekarang saya akan bahas tentang sifat grafik. Ada beberapa sifat dalam fungsi kuadrat atau grafik itu sendiri, yaitu yang pertama adalah grafik terbuka, yang kedua memiliki titik puncak, yang ketiga berbentuk simetris, yang keempat titik potong dengan sumbu X, dan yang terakhir adalah titik potong dengan sumbu Y. Yang pertama-tama yang saya akan bahas tentang sifat grafik adalah grafik terbuka. Grafik terbuka artinya memiliki sisi yang dapat terbuka ke atas maupun ke bawah dan di tempat yang ditentukan oleh nilai A. Nilai A sendiri dapat diketahui dari persamaan grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A lebih besar daripada 0, artinya grafik terbuka ke atas, sedangkan A kurang daripada 0, artinya grafik terbuka ke bawah.
Gambar ini menunjukkan kedua sifat dari grafik terbuka itu sendiri. Yang pertama yang sebelah kiri adalah grafik terbuka ke atas, yang dimana A lebih besar daripada 0. Dan yang gambar yang sebelah kanan adalah grafik yang terbuka ke bawah, di mana A lebih kurang daripada 0. Nah, selanjutnya sifat grafik yang saya akan bahas adalah memiliki titik puncak. Grafik kuadrat tentunya memiliki titik puncak atau bisa disebut juga sebagai titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Dan untuk sebaliknya, jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Gambar yang di sebelah kiri ini adalah grafik yang terbuka ke bawah. Oleh sebab itu, titik puncaknya berada di atas, yang berarti adalah titik maksimum dari grafik itu. Dan gambar yang di sebelah kanan adalah grafik yang terbuka ke atas, atau A lebih besar dari 0. Titik puncaknya berada di bawah, sehingga menjadi titik minimum dari grafik itu sendiri. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah sifat grafik yang berbentuk simetris. Dalam artian grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, jika dibagi 2 maka terdapat dua sisi simetris jika pembagiannya berada di titik puncak atau titik maksimum. Maka itu titik puncak dapat ditentukan dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Grafik yang ada di tengah ini menunjukkan adanya grafik yang berbentuk simetris karena terbagi 2 menjadi sama rata karena pembagiannya ada di titik maksimum itu sendiri. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sifat kecekungan atau concavity. Jadi pada persamaan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki derajat kecekungan, yaitu nilai mutlak a. A ini adalah nilai yang berada di depan x kuadrat pertama ini. Oleh karena itu, a tidak sama dengan 0, karena jika a sama dengan 0, maka grafik tidak memiliki kecekungan. Atau jika digambarkan nanti akan berupa garis horizontal lurus. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kecekungan, kita akan mencoba mencontohkannya dengan 3 persamaan berikut ini. Yang pertama adalah persamaan Y sama dengan X kuadrat minus 4X plus 3. Yang kedua adalah persamaan Y sama dengan 2X kuadrat minus 8X plus 6. Dan yang terakhir persamaan Y sama dengan 3X kuadrat minus 12X plus 9. Dari perhitungan ketiga persamaan berikut ini, kita memperoleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, kita dapat melakukannya dengan mensubstitusikan nilai X dengan 0. Sehingga nantinya akan diperoleh persamaan pertama Y sama dengan 3, persamaan kedua Y sama dengan 6, dan persamaan yang terakhir Y sama dengan 9. Jika kita gambarkan berdasarkan X dan Y yang sudah kita temukan ini, kita akan menggambarkannya seperti berikut ini. Jadi pada grafik yang berwarna hitam, itu adalah persamaan Y sama dengan X kuadrat minus 4X plus 3. Selanjutnya untuk grafik berwarna merah, didapat dari persamaan Y sama dengan 2X kuadrat minus 8X plus 6. Dan yang terakhir, untuk grafik berwarna biru ditandai dengan persamaan Y sama dengan 3X kuadrat minus 12X plus 9. Di sini kita dapat melihat bahwa semakin besar nilai A di depan sini, maka akan mempengaruhi kecekungannya, sehingga grafik akan terlihat semakin lancip. Kemudian untuk nilai X dan Y-nya, kita dapat membandingkannya kembali seperti ini. Ketika X sama dengan 1 dan 3, mereka berpotongan di titik ini. Kemudian untuk sumbu Y-nya, titiknya diperoleh dari perhitungan sebelumnya, sehingga titiknya dipasangkan di sini 3, 6, dan 9. Sifat selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu X. Jadi grafik ini memotong pada sumbu X ketika Y sama dengan 0, pada persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dalam hal ini, nilai diskriminan atau D dapat digunakan untuk menentukan titik potong sumbu X, di mana diskriminan adalah D sama dengan B min 4AC. Jadi nilainya dari B min 4 kali A kali C. Ketentuan diskriminan ada 3, yaitu jika diskriminan lebih besar dari 0, maka titik potong sumbu X terjadi pada 2 titik. Ketika diskriminan lebih kecil dari 0, maka tidak terdapat titik potong pada sumbu X.
Ketika D sama dengan 0, maka grafik hanya menyentuh atau bersinggungan dengan sumbu X. Berikut ini adalah contohnya, di mana 3 gambar yang pertama ketika A lebih besar dari 0 atau grafik terbuka ke atas, dan ketiga gambar di bawah ketika A lebih kecil dari 0 sehingga grafik terbuka ke bawah. Untuk kolom pertama ini, ketika diskriminan lebih besar dari 0, ditandai dengan 2 titik potong pada kurva yang bergaris berwarna merah ini. Selanjutnya untuk diskriminan sama dengan 0, grafik ini hanya menyentuh atau bersinggungan dengan sumbu X. Terakhir, ketika diskriminan lebih kecil dari 0, grafik tidak menyentuh ataupun berpotongan dengan sumbu X. Sifat yang terakhir adalah titik potong dengan sumbu Y, yaitu grafik memotong sumbu Y pada saat X sama dengan 0, dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Substitusi digunakan ke dalam fungsi dan diperoleh Y sama dengan C, di mana titik potong berada di 0, C, seperti berikut ini. Jadi ketika titik X adalah 0, kita dapat menemukan titik potong Y-nya. Baik, selanjutnya kita memasuki aplikasi dalam fungsi kuadrat, yaitu dalam bidang bisnis. Pertama-tama, kita pasti mengenal masalah permintaan dan juga penawaran, karena di dalam bisnis identik dengan jual beli, dan ada juga adanya permintaan dan penawaran atau supply dan demand. Nah, kalau di sini bisa kita lihat terdapat kurva yang berbeda. Ada kurva D dengan S. D ini melambangkan demand, sedangkan S ini melambangkan supply, dan titik E ini melambangkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan titik di mana demand dan supply berada pada titik yang sama. Artinya dalam kondisi E ini, D dengan S itu sama. Persamaan ini harus diingat karena penting dan juga ada beberapa soal nantinya untuk diselesaikan dengan penyelesaian titik keseimbangan ini. Contohnya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q19 minus P kuadrat dan penawarannya adalah minus 8 plus P kuadrat. Lalu kita harus menentukan keseimbangan pasarnya. Nah, seperti yang tadi kita tahu bahwa kita harus mencari keseimbangan pasar atau titik E, yang mana titik E ini merupakan titik keseimbangan D sama dengan S. Maka dari itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana demand, mana supply-nya. Demand yaitu adalah permintaan, maka ini merupakan D, dan ini merupakan persamaan dari D. Sedangkan penawaran itu merupakan supply, dan ini merupakan persamaan dari supply. Untuk menentukan keseimbangan, kita harus membuat suatu persamaan D sama dengan S, yaitu adalah 19 minus P kuadrat sama dengan minus 8 ditambah P kuadrat. Di sini akan dilakukan operasi matematika sederhana, sehingga mendapatkan hasil P sama dengan 3 dan Q sama dengan 10. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, jadi kita di sini diminta untuk menentukan titik keseimbangan pasar dan kita sekaligus menggambarkan grafiknya dari fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Ada PD sama dengan minus Q kuadrat ditambah Q ditambah 2 dan PS sama dengan Q kuadrat ditambah Q minus 2. Nah, setelah kita jumlahkan menggunakan rumus D sama dengan S, maka kita bisa melihat hasilnya adalah akar 2 untuk keduanya. Jadi untuk PD akar 2, untuk PS akar 2. Kita gambarkan grafiknya. Jadi grafiknya melengkung seperti ini. Lalu PD dan PS bertemu bersama-sama di titik. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Jadi di sini ada contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditujukan oleh persamaan
QD sama dengan 36 minus 2P kuadrat. Dan penawarannya ditujukan oleh persamaan QS sama dengan minus 28 ditambah 2P kuadrat. Kuantitas dinyatakan dalam unit dan harga dalam rupiah. Nah, pada proses penjualan barang, pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar Rp2 per unit. Hitunglah harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Jadi teman-teman dalam membaca kasus harus dilihat dengan seksama dengan teliti. Di sini penjelasannya adalah pada proses penjualan barang, pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar Rp2 per unit. Tetapi yang diminta adalah hitunglah harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Jadi kita harus menghitung harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Oke, jadi jawabannya adalah seperti ini. Saat keseimbangan pasar, maka kuantitas barang yang dilepaskan produsen sama dengan yang dibeli oleh konsumen. Sama saja dengan rumusnya D sama dengan S. Maka kita masukkan QD sama dengan QS. Yang dimana QD adalah 36 minus 2P kuadrat sama dengan minus 28 ditambah 2P kuadrat. Kita ketemu ketika 2P dan 2P digabungkan, 4P kuadrat sama dengan 64. P kuadrat sama dengan 16, kuadratnya dipindahkan ke 16 menjadi akar 16, lalu kita temukan P sama dengan 4. Jadi harga keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak adalah 4 per unit. Setelah ada pajak, maka tentu saja produsen akan menaikkan harga barangnya. Nah, selanjutnya adalah contoh soal nomor 3. Fungsi permintaan barang ditunjukkan dalam persamaan Q sama dengan 21 min P kuadrat. Sedangkan fungsi penawaran tuliskan dalam persamaan Q sama dengan P kuadrat min 11. Hitunglah berapa total penawaran permintaan barang agar tercapai titik keseimbangan. Untuk teman-teman, kita akan menyamakan persamaan berikut. 21 sama dengan P kuadrat dari Q persamaan permintaan barang dan P kuadrat sama dengan 11 dari persamaan penawaran. Jadikan hasil 2P kuadrat sama dengan 32, P kuadrat sama dengan 16, dan akar dari P kuadrat dan 16 jadi P sama dengan 4. Setelah itu kita akan memasukkan P tersebut ke dalam persamaan permintaan maupun penawaran. Persamaan permintaan merupakan Q sama dengan 21 min P kuadrat. Lalu kita akan masukkan 4 ke dalam P tersebut, Q sama dengan 21 min 4 kuadrat. Yang mendapatkan hasil Q sama dengan 21 min 16. Dan menjadikan Q permintaan barang menjadikan 5. Dan untuk penawaran kita akan masukkan ke dalam persamaan Q sama dengan P kuadrat min 11. Q sama dengan 4 kuadrat min 11. Dan Q sama dengan 16 min 11. Dan hasil dari persamaan penawaran menjadi Q sama dengan 5. Untuk selanjutnya adalah kurva transformasi produk. Kurva ini menandakan bentuk kombinasi dua barang yang dapat dihasilkan dengan nilai tertentu. Pada umumnya, garis digambarkan dengan grafik melengkung seperti seperempat lingkaran yang menggambarkan proporsi barang X dan barang Y, seperti gambar yang ada di sebelah sini. Untuk contoh soalnya, kita membuat soal seperti berikut ini. Sebuah mesin produksi dapat mengolah aluminium menjadi barang panci dan teko dengan persamaan seperti berikut, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 500. Pertanyaannya, berapakah produksi teko yang dapat dilakukan bila perusahaan hanya membutuhkan 10 panci? Untuk pembahasannya, kita dapat mengambil persamaannya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 500, dan clue-nya adalah panci sama dengan 10, atau X-nya jadi 10. Maka pembahasannya seperti berikut, yaitu 10-nya dimasukkan ke dalam X, jadi 10 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 500. 10 kuadrat menjadi 100, tambah Y kuadrat sama dengan 500. Selanjutnya, Y kuadrat sama dengan 500 dikurangi 100 dari perpindahan ruas. Terakhir, ketika Y kuadrat sama dengan 400, maka nilai Y adalah 20. Jika digambarkan, maka kurvanya atau grafiknya akan terlihat seperti ini, yaitu ketika nilai X sama dengan 10 atau pancinya 10, perusahaan dapat memproduksi teko atau Y sebanyak 20 buah. Sekian presentasi dari kami berempat. Terima kasih atas perhatiannya.